Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan public speaking tentang materi kreatif untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan pembelajaran PKNSD dengan dosen pengampu Pak Andri Palen, Magister Pendidikan. Berpikir kreatif. Apa sih yang muncul di kepala kalian ketika saya bilang seperti itu? Mungkin kalian berpikir seorang seni seperti gambar atau musik. Karena buat bikin seni ya kreativitas itu sangat dibutuhin. Benar nggak sih kreatif itu cuma ada di sebagian orang? Kalau semua orang bisa kreatif, bagaimana sih cara kita ngebangunnya? Nah, kalau kalian ingin tahu tentang kreatif itu, kalian tonton video ini dan simak sampai habis. Jawaban buat pertanyaan benar nggak sih kreativitas itu cuma dikuasai oleh sebagian orang? Sebenarnya adalah iya dan tidak. Iya, karena beberapa riset itu membuktikan kalau seseorang yang kreatif itu mempunyai pola otak yang berbeda. Misalnya seperti pemain jazz di film Soul yang bisa improvise lagu, atau pelukis puisi, mereka itu mempunyai pola cara berpikir yang berbeda daripada orang-orang umumnya. Kalau kata salah satu profesor dari ilmu psikiatri di UDA Price, kalau proses kreatif itu berhubungan dengan bagaimana satu area otak berhubung dengan area otak lainnya. Semakin erat hubungan otak, bisa menjadi lebih mudah buat ngasih ide-ide yang lancar, fleksibel, dan original. Nah, jika dibilang tidak, itu muncul karena otak kita mempunyai ciri khas yang fleksibel, yang namanya adalah neuroplasticity. Intinya adalah bahwa otak manusia mempunyai kemampuan yang bikin otaknya itu bisa berubah dan beradaptasi. Jadi buat kalian merasa yang tidak kreatif, sebenarnya kalian bisa aja buat melatih diri kalian menjadi sosok yang kreatif dengan kalian melatih otak kalian sendiri dan melatih beberapa kemampuan tertentu. Nah, di sini saya mau menjelaskan tentang 3 cara untuk melatih. Yang pertama yaitu artinya salah satu pelatihan yang bisa kalian ambil yaitu membuka diri kalian dari berbagai kemungkinan interpretasi ke kejadian orang atau objek yang ada di depan kalian. Membingkai ulang itu reframe atau reframing yang berasal dari bahasa Inggrisnya. Kalau dalam konteks kesehatan mental ialah misalnya buat konten yang menjadi fresh. Misal kalau kalian nonton YouTube itu tidak bisa nonton yang lama. Kalian bisa aja reframing, nonton konten yang lama sebenarnya bisa aja asik kalau kalian nge-reframe. Bagaimana cara kalian memandang konten yang sebenarnya kalian ingin pelajari lebih banyak? Atau kalian yang kalau belajar itu suka bermalas-malasan, kalian bisa aja nge-reframe otak kalian untuk belajar lebih oke. Kalian bisa aja jadi lebih oke dalam belajar. Nah, jadi sebenarnya orang, objek, atau situasi itu tidak berubah. Yang berubah adalah bagaimana kalian memandang, dan kemampuan itu bisa lebih kreatif dan membantu otak kalian menjadi lebih sangat kreatif. Nah, apakah ini maksa buat kita melihat dari segala sisi dan bagaimana kita meresponnya? Nah, yang kedua yaitu tentang mind mapping. Artinya menjabarkan ide secara berurutan dan teratur. Dan hal ini buat sebagian orang itu bukan hal yang sangat mudah. Salah satunya bisa jadi gampang banget dengan idenya yang nge-stuck. Kalau kalian merasa seperti itu, kalian susah bikin catatan dan kalian bisa pakai teknik mind mapping ini. Mind mapping ini sebenarnya membantu banget buat kalian berkreasi lebih bebas, tapi bisa juga membantu buat kalian menjadi lebih paham. Maksudnya ya kalian mulai aja di tengah-tengah, terus kalian lanjut menulis ide yang ke berbagai arah, dan setelahnya kalian tarik garis buah hal-hal yang sekiranya berhubungan dengan hal tersebut. Latihan mind mapping ini sebenarnya bisa membantu seseorang buat menjadi lebih kreatif. Kenapa? Karena otak kalian bekerja secara menyeluruh. Contohnya, kalian mencoba cari tahu bagaimana konsep A dan B itu bisa berhubungan satu sama lain. Dan ini juga buat yang mempermudah buat memahami dari konsep tersebut. Daripada cuma memahami dengan cara membaca, hal ini membuat kalian bisa menjadi lebih kreatif. Dan yang ketiga yaitu tentang istirahat untuk menjadi insight. Artinya mungkin kalian pernah melakukan sebuah pekerjaan dan merasa stuck banget dan akhirnya kalian ingin mengambil udara segar atau melamun.
Biasanya ketika kita lagi melamun atau ketika lagi beristirahat, biasanya ide untuk menyelesaikan suatu masalah itu bakal masuk. Sebenarnya ini kalau dalam proses kreatif dinamakan insight. Kalau menurut Mark Weller, ini adalah proses psikologi research juga. Proses insight ini tidak datang begitu saja. Nyatanya otak kita justru kerja keras banget ketika kita lagi melamun atau tidak fokus buat berpikir. Bahkan lebih keras daripada waktu kita tidak berpikir. Cuma kita tidak menyadari saja. Nah, dari 3 hal yang saya jelaskan tadi, kalian bisa lakukan buat meningkatkan kemampuan berpikir kreatif kalian. Hal ini cocok banget buat kalian yang mau terjun ke pekerjaan yang butuh kreativitas. Contohnya, misal di bidang digital, marketing, dan sosial media. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.